Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini sesingkat-singkat saja aku berusaha bikin konten ya. Nanti kita nonton bareng live reaction seperti biasa. Pertandingan pertama Liga Champions Inter lawan Real Sociedad. Sociedad lawan Inter karena kita yang bertandang ke markas Real Sociedad. Nah, tapi sebelum itu ini ada sesuatu yang sebenarnya aku sudah rencanakan dari sebelumnya. Yang pertama, lihat ini. Jeng jeng, ternyata ini adalah ulang tahun channel Ngomin. Wah, gila guys. Aduh, aku tidak mau jadi mewek-mewek gitu. Intinya adalah ini ada dua occasion yang harus dirayakan. Pertama ini ulang tahun channel Ngomin, kemudian yang kedua tentu saja, tempo hari kan kita menang lawan rival, lawan berat. Wih, gila, menang 5-1. Itu aku lagi kesel, ke-trigger lagi. Ada yang bikin postingan di grup, ada yang nge-share. Milan emang gitu, suka tiba-tiba main jelek kalau lawan tim kecil. Nih buktinya lawan Inter tiba-tiba Milan mainnya jelek, makanya kalah. Padahal aku kesel banget, tapi ya udahlah, namanya orang lagi depresi, biarin aja lah. Nah, anyway, karena itu adalah kita menang besar 5-1 dan bukan sekedar 5-1 tapi menang untuk kelima kalinya berturut-turut di tahun 2023, harus dirayakan dong. Maka perayaannya adalah jeng jeng. Saksikan ini saudara-saudara, aku akan melakukan giveaway, yaitu ini baju Inter, hardcore Interisti. S-nya pakai 5, I-nya pakai 1. Oke. Caranya gampang banget. Ini aku akan giveaway 3 baju ya. Yang pertama, untuk semua orang yang nonton channel ini, mau member, mau non-member, terserah. Yang penting syaratnya gampang. Kalian cuma perlu komentar di video ini. Tapi tolong jangan nyepam ya. Ya, komentarnya yang lebih inilah. Jangan ping, pang, pung. Pokoknya ya komentar yang ngerti lah maksudku ya. Jangan nyepam. Jadi kalian komentar otomatis akan aku undi. Di undinya adalah nanti di akhir pertandingan Sociedad lawan Inter Milan. Itu yang pertama, kan aku bilang 3. Yang kedua, untuk semua member Ngomin, Ngominers dan Ngominers sejati, kalian nggak perlu ngelakuin apa-apa. Langsung namanya aku download dari VCS ya, kok VCS? SVC apa, lupa filenya. Langsung dari YouTube Creator Studio aku ambil. Jadi sekali lagi, kategori kedua itu semua member yang ngominer dan ngominer sejati, kesempatannya sama, itu diundi. Yang ketiga, khusus buat ngominer sejati. Oke, jadi ada 3 hadiah ya. Hadiahnya sama, ini baju. 1 itu untuk semua, tinggal komen di video ini. 2 untuk member antara ngominer dan ngominer sejati. Dan yang ketiga khusus ngominer sejati. Kalian sudah sama-sama dewasa, kita sama-sama tahu. Nggak perlu aku jelaskan kenapa yang ngominer sejati mendapat keistimewaan, kenapa yang member dapat keistimewaan. Oke, sekarang kita langsung menuju ke konten kali ini. Kita akan bahas seputar pertandingan lawan Sociedad, tapi sebelum itu aku mau bahas beberapa berita menarik dari Sempre Inter. Nah, ada nih, ini ada sebuah komentar yang sangat bagus dari ada nih. Inter Milan more than just a counter-attacking team. Never seen Marcus Thuram play this well. Inter Milan lebih dari sekedar tim yang mengandalkan counter attack. Dan dia, maksudnya ada nih ngomong, saya tidak pernah melihat Marcus Thuram bermain sebagus ini. Terus terang saja, aku setuju. Karena sebelumnya dia di mana? Mönchengladbach ya. Nggak sebagus ini. Pergerakannya, ketajaman. Dia memang, kayaknya Inter itu memang jadi, orang pemain yang masuk ke Inter itu naik level. Bayangkan Lukaku. Di MU kan dia nggak terlalu bagus. Ke Inter,
langsung wow jadi salah satu striker termahal di Eropa. Pindah ke Chelsea ngehek lagi. Kemudian Hakan Calhanoglu juga begitu. Kemudian Onana juga dari Ajax pindah ke Inter cuma semusim langsung boom. Nah, sepertinya itu juga yang terjadi dengan Thuram. Gila, Thuram. Bahkan aku sendiri yang sempat bikin konten apa yang perlu dilakukan untuk ini memperbaiki Thuram ini. Karena preseason kan Thuram ngehek banget kan. Bukan sih ngehek banget, tapi ya memang kelihatan masih, aduh kayak meraba-raba dalam gelap gimana caranya main jadi penyerang tengah kan. Terbukti. 4 pertandingan awal Thuram langsung unjuk gigi, 2 gol, 2 assist. Ini bahkan debutnya Lautaro Martinez tidak sebagus ini. Kemudian soal counter attack itu. Kalau kawan-kawan jeli mengamati, gaya Inzaghi yang sekarang itu beda banget dengan gayanya Conte. Karena kalau counter attack itu kita menunggu, kemudian melakukan counter attack. Tapi yang dilakukan Inter itu adalah fast break. Ini mirip dengan counter attack, tapi bedanya adalah counter attack itu biasanya kita main dengan low block, menunggu di daerah pertahanan kita, berusaha men-stretch atau apa ya, supaya pemain lawan itu semua ketarik, barulah di celah-celah ini kita menyerang. Tapi dengan ala Inzaghi itu ini kita lebih mirip dengan gayanya Liverpool di gegenpressnya. Aku nggak tahu sekarang Liverpool masih main gegenpress apa enggak. Tapi kita benar-benar memainkan pressing high itu beda dengan high pressing ya. High pressing itu artinya pressing ketat. Pressing high itu artinya kita memainkan pressing mulai dari daerah pertahanan lawan. Dan ini pun bukan semua, karena lawan Milan kita tidak memainkan pressing high. Lawan Milan justru kita santai. Enggak low block, bertahan juga enggak. Tapi ketika Milan dia kutak-kutik bolanya di belakang, dimainkan kiri kanan belakang kiri kanan belakang, kita tetap aja dengan struktur 3-5-2 yang sudah pakem itu. Begitu kita dapat bola langsung fast break, boom, menyerang dengan cepat. Terutama ini kelihatan di golnya Mkhitaryan, gol keduanya Mkhitaryan atau gol ketiga Inter Milan. Kenceng banget Pak, dari tas push langsung dari sayap kanan langsung ke sayap kiri. Nah, ini yang dibilang oleh Adan, ini bukan sekedar counter attack tapi banyak sekali variasi dari permainan Inter. Ini yang selalu aku bilang musim lalu, silahkan dilihat sendiri, aku nggak suka bikin-bikin ngadi-ngadi ketika ada yang mengkritik, wah Inzaghi miskin taktik, formasinya 3-5-2 melulu, nggak ada. No, 3-5-2 Inzaghi itu benar-benar sangat fluid. Aduh, dari Barella yang awalnya gelandang tengah bisa jadi center back, kemudian Bastoni yang center back bisa maju jadi Metsala, bahkan maju ke posisi striker. Kemudian dari bukan fullback, dari wingback yang harusnya beroperasi di sayap, tapi Dumfries itu kayak winger yang cutting in, kayak stylenya Arjen Robben. Jadi ini yang aku bilang, kalau masih ada yang bilang bahwa Inzaghi itu miskin taktik, bahwa Inzaghi itu kaku, kayaknya memang tidak terlalu paham dengan taktik sepak bola. Kalau kawan-kawan lihat bukti itu, paling gampang lihat pola permainan Inter ketika melawan Milan, bandingkan dengan ketika melawan Fiorentina. Sama-sama menang besar, tapi approach-nya beda banget. Sangat-sangat berbeda. Kalau nggak percaya ya lihat aja. Kalau aku terangkat dari A sampai Z kan kepanjangan. Oke, itu dari komentarnya Adani ya. Kemudian dari Lautaro Martinez, dreaming of going all the way in Champions League. Wih, saya bermimpi untuk bisa benar-benar all the way, itu artinya sampai tuntas di Champions League. Karena terus terang aja anak-anak Inter masih penasaran banget dengan kekalahan di final kemarin. Dan ini terlihat dari bagaimana permainan Inter di lapangan, kayak ngotot banget, santai tapi ngotot. Aduh, ini kombinasi yang benar-benar mematikan. Dan dia bilang juga, kami akan mendiskusikan perpanjangan kontrak segera. Kabarnya Inter siap menjadikan Lautaro Martinez sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Inter, dan menurutku ini sangat layak. Kalau saat ini Lautaro kan karena kontraknya udah dari 2 tahun lalu ya,
Itu kan dia gajinya masih di bawah gajinya si Hakan, karena Hakan kan baru perpanjangan, masih juga di bawah gajinya Thuram. Tapi ya ini akan segera diselesaikan. Kemudian yang menarik adalah tentang absennya Hakan. Nah, ini aku mendapat konfirmasi dari Sempre Inter yang mengambil berita dari FC Internews bahwa Hakan Calhanoglu itu ditinggalkan atau tidak dimainkan itu lebih sebagai precaution. Precaution itu artinya kehati-hatian, bukan karena dia cedera parah, enggak. Cedera dia itu ringan saja, tapi karena setelah pertandingan lawan Sociedad ini 7 hari ke depan itu Inter ada 3 pertandingan. Daripada ada risiko ini tambah parah, makanya ya udah tidak dimainkan. Dan naga-naganya dari komentarnya Inzaghi walaupun tidak definitif, dia bilang gini, Real Sociedad will be a tough match. Christian Aslani ready to play. Kemudian ada lagi, I trust Christian Aslani to play in place of Hakan Calhanoglu versus Real Sociedad. Nah, ini aku sudah baca isinya ya. Dia tidak ada menyatakan bahwa ya saya akan memainkan Aslani, tidak. Tapi dia bilang itu adalah menjadi kemungkinan. Bahkan ada yang nanya, apakah ada bocoran untuk ini, untuk line up-nya? Dia bilang, oh ini tidak fair untuk pemain saya. Saya ingin pemain saya yang paling pertama tahu susunan line up pertandingan lawan Sociedad. Jadi tunggu aja gitu dia bilang. Cuman kalau dari ini sih sepertinya Aslani yang bermain. Yang aku ingin tekankan adalah kalau Aslani main, sepertinya Fratesi tidak akan starter. Karena kalau Aslani main, Fratesi juga starter, maksudnya ini starter ya, bukan main, sorry. Kalau Aslani starter dan Fratesi starter, ini berarti dari 3 komponen lapangan tengah, 3 pemain, sorry. Dari 3 pemain lapangan tengah itu 2 adalah pemain yang bukan regular starting line up. Menurutku ini beresiko membuat imbalance. Jadi ya kalau Aslani main, maka di depannya itu adalah Barella dan Mkhitaryan. Tapi kemungkinan kedua adalah Mkhitaryan yang main di posisi gelandang bertahan sebagai regista, maka yang bermain di depan itu hampir pasti Barella berdua dengan Fratesi. Apalagi Barella, kalau Barella saya sudah pasti starter karena kemarin itu dia kan menit ke 63 sudah ditarik. Ya memang untuk mempersiapkan pertandingan hari ini, bukan hari ini, besok hari ya. Itu sih menurutku. Kalau kita lihat dari head to head, ini Real Sociedad dan Inter sangat jarang ketemu. Itu cuma pernah ketemu di UEFA Cup tahun 79, waktu itu masih namanya UEFA Cup. Di tanggal 3 Oktober itu Sociedad mengalahkan Inter 2-0, sedangkan tanggal 19 bulan Septembernya Inter yang mengalahkan Sociedad 3-0. Itu aja catatan pertemuan kedua tim ini. Susah untuk mencari gimana historinya karena ya memang cuma 2 kali ketemu. Yang jelas yang ingin aku soroti dari Real Sociedad, mereka adalah tim yang satu, mereka punya lini serang yang mumpuni, yang bagus, bukan yang terbaik di La Liga tapi masuk jajaran lumayan elit. Tapi di sisi lain pertahanan mereka tidak begitu bagus. Mereka dari 5 pertandingan terakhir itu 3 kali seri, 1 kali menang, dan 1 kali kalah. Yang menarik adalah begini. Mana itu? Pertandingan sebelumnya mereka melawan Granada, mereka menang 5-3. Artinya mereka mencetak 5 gol tapi kebobolan 3. Kebobolan 3 itu kan banyak, bandingkan dengan Inter yang baru kebobolan 1 dari 4 pertandingan. Ini yang aku bilang makanya kenapa pertahanan mereka lemah. Kalau dilihat di posisi klasemen, Sociedad itu ada di peringkat 11. Mereka sudah mencetak 8 gol. Ini cukup tinggi nih. Dibandingkan dengan Real Madrid yang 10 gol cuma selisih 2. Tapi di sisi lain mereka kebobolan 7 gol. Ini makanya aku bilang pertahanan mereka tidak begitu bagus. Yang hal menarik berikutnya adalah tentu saja Kubo. Kubo ini adalah pemain yang dari 5 pertandingan, kalau aku tidak salah baca itu minggu lalu minggu lalu, dia meraih 4 kali man of the match. 4 kali loh.
Ini kayak benar-benar kembarannya Mitoma tapi di sayap kanan. Kalau tadi seperti yang aku bilang ketika menghadapi Granada, mereka itu menang 5-3. Formasi yang mereka pakai itu adalah 4-3-3. Apakah ini adalah keuntungan buat Inter? Karena ya kita baru saja menghadapi Milan juga yang pakai formasi 4-3-3. Dengan Kubo di kanan, Oyarzabal di tengah, dan Baranetsxea di kiri. Menurutku Kubo ini memang pemain yang sangat bagus, jelas itu tidak bisa dipungkiri. Tapi sepanjang yang aku lihat, Kubo ini adalah pemain yang lebih mengandalkan skill individu. Dan kebetulan tim-tim Italia adalah tim yang sangat kuat dalam meredam pemain yang mengandalkan skill individu. Karena ya rohnya sepak bola Italia itu taktik. Permainan yang individu melawan tim yang mengandalkan kolektivitas dan pendekatan lebih berat ke taktik itu biasanya susah mereka bisa menang. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentu saja kelas pemain Sociedad itu kan ya di bawah Inter lah, bukannya meremehkan, tapi kan kita bicara objektif aja, kecuali Kubo sama mungkin Oyarzabal yang bagus ya. Traore juga lumayan bagus kalau yang aku. Selain itu aku nggak ada ini. Oh, Merino juga bagus, Merino. Pemainnya ini, gelandang tengahnya Sociedad. Inter dari 5 pertandingan terakhir disapu bersih, menang semua, tapi satu pertandingan itu kan pertandingan persahabatan lawan Ignacia. Anggaplah kita ambil 4 pertandingan terakhir ya, sama. Kita menang 4 kali juga. Kalau statistik yang menarik itu Sociedad cuma menang 1 kali dalam 5 laga terakhirnya. Mereka cukup produktif dalam mencetak gol, tapi kebobolannya banyak. Ini bahkan langsung Sociedad selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 2 laga terakhirnya. Dalam 6 laga terakhir di Liga Champions, Sociedad tidak pernah menang. Selalu gagal mencetak gol dalam 3 laga kandang terakhir di Liga Champions. Sebaliknya Inter lagi berbunga-bunga. 4 laga terakhir selalu menang. Minimal mencetak 2 gol dalam 4 laga terakhir. Inter mencetak total 9 gol dan cuma kebobolan 1 gol dalam 2 laga terakhir. Gila, bayangkan. 2 laga 9 gol cuma kebobolan 1 gol. Tak terkalahkan dalam 3 laga kandang terakhir di Liga Champions musim lalu. Selalu mencetak 2 gol dalam 2 laga tandang terakhir di Liga Champions. Dan Inter selalu clean sheet dalam 3 laga tandang terakhirnya di Liga Champions. Kenapa ini penting tandang? Artinya adalah mentalitas Inter itu walaupun main tandang itu tidak tergoyahkan. Ini kecuali final ya, karena final itu kan nggak ada laga kandang-tandang kan. Nah, kebalikan dari Sociedad yang mereka sangat lemah di pertahanan, Inter saat ini adalah salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Eropa. Bukan cuma di Italia tapi di Eropa. Kalau kawan-kawan nggak percaya, lihat saja Liga Premier, lihat saja Liga Spanyol, lihat Liga Perancis. Inter adalah tim yang paling sedikit kebobolan. Sektor serangan Inter itu sangat produktif. Sudah mencetak 13 gol dari 4 pertandingan aja. Sedangkan tadi Sociedad itu mereka nyetak 8 gol dari 5 pertandingan. Jadi ya agak jauh ya. Mestinya kalau tidak ada faktor X tiba-tiba pemain melempem atau gimana, mestinya Inter bisa minimal 3 poin bisa. Maksudnya kenapa aku bilang minimal 3 poin? Maksudnya ya minimal menang dengan selisih 1 gol itu harusnya bisa ya. Tapi ya sekali lagi aku selalu bilang dari musim lalu, sepak bola itu dimainkan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Di atas lapangan segalanya bisa terjadi. Sama kayak di atas ring, dulu Mike Tyson kalah lawan Douglas. Jadi ya jangan terlalu jumawa, kita optimis, tentu saja boleh optimis dari data-data dan fakta, memang kita layak untuk optimis, tapi tetap jangan sombong, supaya nanti kalau kalah kita nggak perlu Andre mau masuk gua gitu. Oke, sekali lagi sebelum aku akhiri, aku mau ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendukung aku hampir 3 tahun, kayaknya sudah 3 tahun lebih ya, dari tahun 2020. Terima kasih banyak, dan jangan lupa
Kalau kawan-kawan berminat silahkan tinggal di komen aja, langsung masuk undian. Buat kawan-kawan yang sudah member nggak perlu ngapa-ngapain. Otomatis nama kawan-kawan itu sudah masuk dalam undian. Nanti aku undi setelah pertandingan Real Sociedad lawan Inter berakhir. Oke? Thank you guys dan ciao.